multimilioner terkenal yang berubah menjadi pembunuh berantai. I watched my husband drive away just after 9 o'clock on Monday night, and I have not seen him since. I asked, and I beg, and I plead to whomever has my husband to please let him go. Hanya untuk bersenang-senang, dua orang sahabat memulai petualangan berdarah yang penuh sensasi. Mereka mengambil nyawa orang seperti permen, lupa bahwa tidak seperti permen yang semua orang ingin menggigitnya, pembunuhan tidak akan pernah mendapat sambutan yang terpuji. Dalam video ini, saya akan membahas tentang seorang multimilioner terkenal yang berubah menjadi seorang pembunuh berantai. Dia tidak lain adalah Dallin Millard. Latar belakang, Dallin Millard. Dallin lahir tanggal 30 Agustus 1985 di Toronto, Ontario, Kanada. Lahir dari pasangan Wayne Millard dan Madeleine Burns, Dallin adalah anak yang memiliki keistimewaan yang terlahir dengan sebuah privilege. Ayahnya, Wayne, adalah seorang pilot yang bekerja di Air Canada. Dia juga bekerja di perusahaan kakek Dallin, Carl. Carl adalah pemilik perusahaan penerbangan, miliarder. Beberapa sumber menyatakan bahwa Carl telah mendirikan perusahaan tersebut sejak tahun 60-an. Dan bertentangan dengan pendapat publik, miliarder adalah maskapai penerbangan kargo dan bukan maskapai penerbangan penumpang. Kebetulan, pada saat itu, transportasi udara mulai populer. Begitu pula dengan pengangkutan barang melalui udara. Dengan pemikiran ini, kakek Dallin, Carl, mendirikan dan mengelola perusahaan. Dan ketika dia meninggal, ayah Dallin, Wayne, mewarisi perusahaan tersebut. Mempertimbangkan gaya hidup yang dijalani Wayne dan keluarganya setelah mewarisi perusahaan tersebut, siapapun dapat berspekulasi bahwa perusahaan tersebut berlimpah keuntungan. Seiring berjalannya waktu, Wayne mulai memiliki banyak properti dan sering melakukan liburan mewah bersama keluarganya. Sistem yang digunakan Wayne untuk mengelola keluarganya mungkin menjadi bukti bahwa apapun yang diinginkan Dallin, maka Dallin akan mendapatkannya. Beberapa laporan juga mengklaim bahwa sejak usia muda, orang tua Dallin mengizinkannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Saat berusia 10 tahun, Dallin sudah mulai mengemudikan mobil, meskipun sebagian besar hanya di sekitar bandara keluarga mereka. Jadi, secara umum, kehidupan Dallin adalah kehidupan yang diinginkan oleh anak-anak lain di Toronto. Namun, ketika menyangkut bidang akademik, anggap saja tidak ada yang menginginkan bagian itu dalam hidup Dallin. Terlepas dari pendidikan Dallin, dia berjuang untuk menyesuaikan diri di dalam 4 dinding sekolah karena anak-anak lain menganggapnya aneh. Salah satu alasan orang-orang berpendapat demikian adalah karena dia sangat menyukai biskuit anjing. Dia sering ditemukan berjalan menyusuri lorong-lorong dengan biskuit anjing di sakunya, dan dia mengatakan kepada siapapun yang bertanya bahwa dia memakannya sendiri karena rasanya enak. Tidak hanya itu, Dallin juga diintimidasi karena penampilan fisiknya. Berat badannya membuatnya mendapat julukan Dallin si Melon, dan tidak ada yang mau bergaul dengannya. Karena semua itu, Dallin ingin dihormati oleh anak-anak lain. Dia berpikir bahwa jika mereka tidak dapat menghormatinya sebagai manusia, mereka akan menghormatinya karena kekayaan ayahnya. Jadi, dia mulai memamerkan kekayaan ayahnya di sekolah dengan harapan hal itu akan membuat teman-teman sekelasnya setidaknya tertarik padanya. Namun, dalam kejadian yang agak disayangkan, hal itu tidak berhasil. Setidaknya tidak dengan cara Dallin mengatasinya saat itu, karena pada akhirnya kekayaan ayahnya sepertinya hanya itu yang dia butuhkan. Meskipun sebagian besar masa remajanya tanpa kegembiraan, kabarnya saat berusia 14 tahun, Dallin mencetak rekor dunia sebagai orang termuda yang menerbangkan helikopter dan pesawat sayap tetap secara solo. Yang lebih mengesankan lagi, hal ini terjadi di hari yang sama. Meskipun banyak orang percaya bahwa Dallin memang mencapai prestasi yang luar biasa ini, beberapa laporan berspekulasi bahwa Wayne, ayah Dallin, membayar seseorang untuk mengatakan hal-hal tersebut tentang Dallin, dan bahwa dia tidak benar-benar membuat rekor tersebut. Meskipun pendapat tersebut belum dapat dikonfirmasi, namun cerita yang ada adalah bahwa Dallin telah mencetak rekor dunia, dan ketika teman-teman sekelasnya mengetahui hal ini, mereka mulai menunjukkan ketertarikan padanya. Sekarang, ada sesuatu yang membuat Dallin senang, tapi itu tidak lama. Sayangnya, teman-teman Dallin muda segera melupakan ketenarannya yang hanya 1 menit itu, dan keadaan kembali seperti semula. Sekali lagi, Dallin tidak memiliki teman dan kembali merasa kesepian. Lebih buruk lagi, orang tuanya bercerai, memaksa Dallin memasuki fase yang bisa disebut sebagai fase pemberontakan. Sebagai seorang remaja, dia tinggal bersama ayahnya, Wayne, dan meskipun memilih untuk tinggal bersama ayahnya, akan menyiratkan bahwa pasangan ini memiliki hubungan yang baik, namun kenyataannya tidak demikian. Dallin membenci ayahnya dan menyalahkannya atas berat badannya. Dia mengklaim bahwa ayahnya selalu memberinya makan pasta, tetapi teman dan kolega keluarga membantah klaimnya, menyatakan bahwa orang tua Dallin adalah orang yang bertanggung jawab. Dallin masuk ke perguruan tinggi setelah sekolah menengah atas, tetapi seketika itu juga ia putus kuliah. Tampaknya, dia tidak memiliki motivasi untuk mendapatkan pendidikan dan membuat sesuatu untuk dirinya sendiri di
masyarakat karena dia memiliki orang tua yang multimiliarder. Setelah dia putus kuliah, Dylan mulai bekerja di bisnis keluarga bersama ayahnya. Sekali lagi, satu aliran pemikiran mengatakan bahwa dia hampir tidak melakukan pekerjaan apapun. Dengan kata lain, dia dibayar untuk tidak melakukan apa-apa. Dan setiap kali Dylan tidak berada di lingkungan bisnis keluarga, dia mengadakan pesta liar di rumah mewah ayahnya dan juga menggunakan narkoba. Sementara itu, Wayne, ayah Dylan, tidak merasa terganggu dengan hal ini. Kebetulan setelah perceraiannya, dia menjadi sedikit menyendiri dan pecandu alkohol. Jadi setiap kali Dylan berada di lantai bawah mengadakan pesta, Wayne akan berada di lantai atas di kamarnya, mengabaikan semuanya. Sikap ini menurut beberapa orang berasal dari fakta bahwa Dylan tidak memenuhi harapan Wayne. Wayne ingin Dylan mengambil alih bisnis keluarga, tetapi Dylan tidak tertarik. Dan itu bukan hanya tentang bisnis keluarga, Dylan sama sekali tidak tertarik untuk bekerja. Dan itu adalah masalah besar. Topik bisnis keluarga perlahan-lahan berubah menjadi sumber ketegangan antara Dylan dan ayahnya. Sementara itu, Dylan tidak peduli apakah dia memenuhi harapan ayahnya atau tidak. Dia terus mengadakan pesta dan yang mengejutkan banyak orang, para undangan di pestanya biasanya adalah anak-anak SMA. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa Dylan masih memiliki masalah dengan validasi. Dia masih merasa bahwa dia membutuhkan penerimaan orang lain. Dan melihat pengalaman buruknya di SMA, cara apa yang lebih baik untuk meningkatkan harga diri Anda selain menarik orang-orang yang membuat Anda kehilangan harga diri? Oleh karena itu, masalahnya dengan memiliki teman SMA sudah berakhir. Kali ini doa Dylan terkabul. Anak-anak SMA yang menghadiri pesta yang diadakannya mengira bahwa dia adalah orang dewasa yang keren. Jadi akhirnya mulai ada pengakuan. Dan seolah-olah itu belum cukup, Dylan terkadang membiarkan mereka menginap di ruang bawah tanah di rumah ayahnya. Bahkan setelah dia meninggalkan rumah ayahnya dan mendapatkan tempat tinggal sendiri, Dylan masih mempunyai teman-teman SMA yang juga dikenal sebagai pengikutnya. Untuk dibanggakan, dia terus mengadakan pesta-pesta mewah sehingga mereka terus berdatangan. Dia juga mengajak mereka ke restoran mewah dan liburan, memberi mereka tumpangan dengan helikopternya dan membelikan mereka barang-barang mahal seperti jet ski. Bangkitnya duo. Salah satu pengikut Dylan yang sangat istimewa adalah Mark Smith. Mark Smith lahir tanggal 13 Agustus tahun 1987. Tidak seperti Dylan, orang tua Mark bukanlah orang yang sangat kaya. Mereka adalah kelas menengah. Tapi seperti Dylan, Mark adalah anak yang suka memberontak. Dia selalu terlibat masalah dengan orang lain dan bahkan dengan hukum. Dia memiliki catatan kriminal yang menampilkan kejahatan-kejahatan kecil yang dia lakukan. Kejahatan seperti kepemilikan narkoba, pelanggaran mengemudi, pelanggaran ketentuan, dan banyak lagi. Mark selalu ingin menjadi seorang rapper. Jadi ketika dia lulus dari sekolah menengah, dia menganggap itu sebagai isyarat untuk terjun ke profesi tersebut. Mark dan Dylan bertemu untuk pertama kalinya tahun 2006, mungkin di salah satu pesta Dylan saat berusia 19 dan 21 tahun. Sementara Mark benar-benar mengagumi tanah yang dipijak oleh Dylan, Dylan menganggap Mark sebagai orang yang menjengkelkan. Baru setelah beberapa tahun dan saat-saat bersama, Mark mampu bekerja dengan baik di sisi Dylan. Dan karena Dylan tidak memiliki banyak orang yang dapat diandalkan sampai Mark datang, dia mulai menerimanya. Bisa dibilang keduanya memiliki hubungan parasit karena satu-satunya alasan mereka bergaul satu sama lain adalah karena mereka masing-masing memiliki sesuatu yang bisa didapatkan. Mark dapat menggunakan uang dan koneksi Dylan untuk dikenal sebagai seorang rapper, sementara Dylan dapat menggunakan kontak Mark untuk mendapatkan teman yang sangat ia inginkan. Namun, sebelum orang-orang mulai melihat banyak hal tentang Mark dan Dylan, ada seorang wanita dalam kehidupan Dylan, namanya Laura Babcock, dan dia bertemu Dylan di tahun 2008. Laura berasal dari keluarga kelas menengah di Toronto dan digambarkan sebagai seorang yang penuh dengan kehidupan. Biasanya gadis yang dicintai semua orang. Saat bertemu Dylan, laporan menyatakan bahwa dia sedang belajar untuk gelar seni dan drama. Dia ingin menjadi seorang aktris. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang kulit putih yang sempurna bagi Dylan yang berkulit hitam. Namun dia segera terjebak dalam kehidupan Dylan yang serba cepat. Pasangan ini sering berpesta bersama dan menggunakan narkoba hingga hubungan mereka berakhir. Sementara itu, berakhirnya hubungan mereka terbukti menjadi awal dari persahabatan mereka karena mereka tetap berhubungan namun menjadi teman dengan keuntungan. Bahkan ketika Dylan akhirnya menjalin hubungan lain. Sementara itu, selama ini masih ada Mark yang berusaha keras untuk diakui oleh Dylan. Sekarang perhatikan baik-baik. Di awal tahun 2012, Dylan yang berusia 26 tahun dan Mark yang berusia 24 tahun semakin dekat dan telah menjadi sahabat. Karena Dylan tidak pernah repot-repot mencari pekerjaan, yang dia miliki saat ini hanyalah uang warisan. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk berbelanja sebanyak yang
yang biasa ia lakukan. Bahkan, hal itu mendorongnya untuk memulai hobi baru, yaitu mengumpulkan senjata dan alat berat. Keduanya mulai meledakkan berbagai hal untuk bersenang-senang. Bahkan dilaporkan bahwa Dallin membeli sebuah peluncur roket untuk dirinya sendiri, yang jelas terdengar tidak masuk akal. Namun, dia dan Mark adalah pencari sensasi dan mereka menyukai sensasi yang dihasilkannya. Seperti yang bisa diduga, orang-orang ini cepat bosan berpesta dan meledakkan segala sesuatunya, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka berdua memutuskan untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai misi kriminal yang oleh beberapa sumber digambarkan sebagai perjalanan malam hari untuk mencuri barang-barang seperti peralatan konstruksi bobcat, mesin pemotong rumput, dan bahkan pohon. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, kedua pria dewasa ini tidak mencuri barang-barang tersebut karena mereka tidak memiliki barang-barang tersebut. Maksud saya, Dallin mampu membeli hampir semua barang yang mereka curi. Jadi Dallin dan Mark mencuri karena dorongan adrenalin yang diberikan oleh aktivitas tersebut. Di tahun yang sama, 2012, Dallin mulai berkencan dengan seorang wanita bernama Christina Noudga. Namun, itu bukanlah hubungan yang terjadi setelah dia berkencan dengan Laura Babcock. Sebelum itu, Dallin telah menjalin serangkaian hubungan putus nyambung. Ia bahkan bertunangan dan kemudian membatalkan pertunangannya. Namun, karena banyak laporan tidak menyoroti momen-momen dalam hidupnya, maka tidak dapat dipastikan kapan waktu yang tepat untuk hal itu terjadi. Bagaimanapun, spekulasi mengatakan bahwa Dallin dan Christina bertemu di salah satu pesta Dallin, dan klaim ini mungkin tidak mengada-ada karena Christina juga suka berpesta. Meski begitu, ada satu hal yang tidak disukai Christina dalam hubungannya dengan Dallin. Ia tidak menyukai kenyataan bahwa Dallin masih memiliki hubungan dekat dengan Laura Babcock. Menurut Dallin, ia tidak menganggap hal itu sebagai masalah dalam hubungan mereka karena mereka memiliki hubungan yang terbuka. Namun Christina berpendapat sebaliknya. Jadi, di bulan Februari 2012, tepatnya di hari ulang tahun Laura, Christina mencoba mengejek Laura dengan mengirimkan sebuah pesan singkat. Bunyinya, "Selamat ulang tahun. Setahun yang lalu hari ini saya tidur dengan Dallin." Yang dibalas oleh Laura, "Tidak apa-apa, saya sudah tidur dengannya beberapa minggu yang lalu." Dengan marah, Christina kemungkinan besar mengkonfrontasi Dallin tentang jawaban Laura, karena Dallin mengirimkan pesan peringatan kepada Laura setelah kejadian itu. Bunyinya, "Kamu berbahaya bagi saya, tolong jangan coba-coba menghubungi saya sampai kamu membuat perubahan besar dalam hidupmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semoga sukses dalam hidup." Nah, ironi. Dalam hal yang sama, Dallin kemudian mengirim pesan singkat kepada Christina di mana dia menulis, "Pertama, saya akan menyakitinya. Kemudian saya akan membuatnya pergi. Saya akan menyingkirkannya dari kehidupan kita." Meskipun hal itu terdengar agak tidak menyenangkan, beberapa bulan berlalu dan tidak ada yang terjadi hingga bulan Juli dan bulan-bulan berikutnya. Awal dari sebuah akhir. Tanggal 2 Juli, Dallin membeli pistol Smith & Wesson kaliber 32 dari dealer yang dikenalkan oleh Mark. Dan keesokan harinya, tanggal 3 Juli, dia mengirim pesan kepada Mark sekitar pukul 7 pagi dan pesan itu berbunyi, "Saya sedang dalam misi, kembali dalam 1 jam." Sementara itu, Laura menghilang pada hari itu juga. Dan meskipun Mark sepertinya tidak tahu tentang semua yang dilakukan Dallin, kedua sahabat itu sebenarnya telah merencanakan semuanya. Jadi, ketika Laura menghilang di hari itu, diikuti dengan beredarnya foto yang tampak seperti mayat yang ditutupi terpal, keduanya tidak terkejut. Selanjutnya, tanggal 5 Juli, Dallin menerima sebuah tungku pembakaran industri yang telah dipesannya beberapa hari sebelumnya. Rupanya, dia pertama kali memberitahu staf bisnis keluarga mereka untuk membuatkan sebuah tungku pembakaran dengan mengatakan bahwa dia ingin memulai bisnis kremasi hewan peliharaan, dan mereka percaya dengan ceritanya. Namun, mereka tidak bisa membuat tungku pembakaran itu berfungsi. Alat pembakaran yang mereka bangun meledak atau berhenti bekerja. Karena alasan itu, Dallin memutuskan untuk memesan dari perusahaan industri. Setelah mendapatkan tungku pembakaran yang diberi merek The Eliminator, ia memasangnya di gantungan udara milik keluarganya dan menghabiskan beberapa minggu berikutnya untuk mengujinya. Memasuki tanggal 23 Juli, Mark menerima pesan singkat dari Dallin yang berbunyi, "BBQ telah selesai dipanaskan, sudah siap untuk daging." Dan kemudian pada malam harinya, Dallin membuka Google dan mengetik di kolom pencarian, "Berapa suhu kremasi dilakukan?" Meski kelihatannya aneh, seorang direktur pemakaman memberikan jawaban ke arah Dallin. Dan tak lama kemudian, Dallin mengambil foto Mark yang sedang memegang penggaruk tungku pembakaran. Untuk menambah bahan bakar ke dalam api, Dallin dan Mark kemudian membuat rekaman di hanggar udara keluarga Dallin. Dalam rekaman tersebut, percikan api melesat ke udara dan diduga percikan api tersebut keluar dari alat pemusnah. Beberapa hari kemudian, Mark merilis rekaman video dirinya yang sedang menyanyikan lagu rap. Dilihat dari lirik lagunya, orang-orang berspekulasi bahwa tubuh Laura telah dibakar di tungku pembakaran malam itu. Mark berbicara tentang membakar tubuh menjadi abu dan telepon genggam yang hilang yang berenang di danau. Juga dikatakan bahwa Mark telah menggunakan iPad Laura untuk merekam dirinya sendiri yang sedang nge-rap tentang bagaimana dia dibunuh.
mulai dari kulit dan tulang. Dan sekarang, Bu Lampa terbaring di atas batu abu. Terakhir kali saya melihatnya di luar rumah. Dan jika Anda pergi berenang, Anda bisa menemukan ponselnya. Dalam sebuah kejadian yang menarik, iPad tersebut bukan milik Laura. Sebaliknya, seorang pria bernama Sean yang meminjamkannya. Setelah Laura menghilang, Mark yang tidak tahu apa-apa menghubungkan iPad tersebut ke komputernya dan kemudian menamainya ulang. Dia menyebutnya iPad Mark dan coba tebak dia mulai menggunakannya. Mencari benang merah, orang pertama yang menyadari hilangnya Laura adalah seorang pria bernama Sean Lerner. Sekitar 2 tahun setelah Laura putus dengan Dylan, dia bertemu dengan Sean dan mereka berdua memulai sebuah hubungan. Meskipun hubungan mereka berakhir setelah 18 bulan, mereka berdua tetap berteman dekat. Dikatakan bahwa setelah hubungan mereka berantakan, Laura mulai berjuang melawan kecemasan dan depresi. Dia juga mulai melukai dirinya sendiri dan mengobati dirinya sendiri. Akhirnya, dia menjadi tunawisma dan harus bekerja sebagai pendamping untuk bertahan hidup. Dan satu-satunya orang yang mendampinginya saat ini adalah Sean. Meskipun mereka tidak lagi bersama, Sean membayar sebuah motel agar dia bisa mempunyai tempat tinggal dan juga meminjamkan iPad untuk mencari pekerjaan dan apartemen. Dia terus menghubunginya, selalu menanyakan apakah dia membutuhkan uang atau apapun, yang menyiratkan bahwa mereka selalu berbicara. Jadi setelah beberapa hari berlalu dan Sean tidak mendengar kabar dari Laura, dia pergi ke polisi untuk mengajukan laporan orang hilang. Dalam proses mencari tahu tentang Laura, polisi menemukan informasi bahwa dia memiliki masalah kesehatan mental dan dia adalah seorang pendamping. Menemukan informasi tersebut membuat mereka membatalkan kasus Laura karena mereka menyimpulkan bahwa Laura berisiko tinggi dan pada akhirnya akan kembali ke tempat asalnya. Karena tidak memiliki pilihan lain, Sean memutuskan untuk mencari Laura seorang diri. Dia mulai menelepon sebanyak mungkin orang yang memiliki hubungan dengan Laura. Ketika ia merasa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, ia memutuskan untuk memanggil detektif swasta. Untungnya, detektif swasta tersebut berhasil menemukan catatan ponsel Laura. Melalui catatan tersebut, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka menemukan bahwa 8 panggilan telepon terakhir dari ponsel Laura dilakukan kepada seorang pria bernama Dylan Millard. Dengan informasi baru ini, Sean kembali mendatangi polisi namun lagi-lagi ditepis. Pada dasarnya, polisi tidak melakukan apapun dengan informasi yang diberikan kepada mereka dan begitulah kasus Laura ditangani secara dingin. Jika polisi mengikuti petunjuk tersebut, kemungkinan besar mereka akan menemukan hanggar udara keluarga Dylan dan dari sana, sang pembunuh. Namun, baik Mark maupun Dylan akan terus melenggang di sekitar Toronto hingga berbulan-bulan setelah hilangnya Laura. 1 orang lagi tewas karena Dylan menolak untuk mewarisi bisnis keluarga. Ayahnya, Wayne, telah bekerja seorang diri untuk melakukan ekspansi. Sebuah ekspansi yang menurut Dylan adalah ide yang buruk. Tampaknya, jika Wayne akan memanfaatkan usaha bisnis apapun, ia akan melakukannya dengan uang warisan Dylan. Dan Dylan tidak menginginkannya. Namun demikian, tidak ada yang bisa menghentikan Wayne karena ia masih memegang kendali atas bisnis tersebut. Untuk menunjukkan ketidaksenangannya atas sikap ayahnya yang keras kepala, Dylan mulai bertingkah. Pengeluarannya menjadi lebih teratur dan mulai malas bekerja. Di sisi lain, Wayne tidak suka dengan sikap acuh tak acuh Dylan, sehingga dia mengancam Dylan bahwa dia akan memutus hubungannya secara finansial. Mendengar hal ini, Dylan marah, terutama karena uang ayahnya benar-benar membiayai seluruh hidupnya. Tanpa mempedulikan Dylan, Wayne terus mengembangkan bisnis keluarga. Sayangnya, hal itu menjadi hal terakhir yang dilakukan Wayne dalam hidupnya, karena tanggal 29 November 2012, ia ditemukan tewas di rumahnya. Penyebab kematiannya adalah tembakan di kepala, dan setelah polisi memeriksanya, mereka memutuskan bahwa kematiannya adalah bunuh diri. Menurut para pemeriksa, peluru telah menembus matanya, dan dengan penempatan seperti itu, mereka menyimpulkan bahwa Wayne kemungkinan besar bunuh diri. Kesimpulan ini memaksa mereka untuk berhenti menyelidiki, karena mereka tidak dapat menemukan kebutuhan lain untuk menyelidiki lebih lanjut. Jadi, dengan hilangnya Wayne, muncul pertanyaan besar tentang siapa yang akan mengambil alih bisnis keluarga. Namun, hal itu tidak terlalu menjadi pertanyaan besar, karena ada Dylan, putranya. Akhirnya, Dylan mewarisi bisnis keluarga dan dia melakukan beberapa hal gila segera setelah dia mendapatkan kendali penuh. Pertama, dia menghentikan semua operasi yang sedang berlangsung terkait ekspansi bisnis keluarga. Dia kemudian memecat semua staf yang bekerja dan berkontribusi dalam berbagai cara untuk ekspansi. Adapun hanggar udara keluarga, Dylan mulai menggunakannya untuk menyimpan peralatan yang dia dan Mark curi. Dan situasi ini masih ironis karena dia sekarang bertanggung jawab atas bisnis keluarga. Jadi sekali lagi,
ini bukan tentang uang, tetapi tentang adrenalin. Dallin dan Mark selalu menyebutnya misi kriminal, dan tidak terlalu tragis misi berikutnya yang mereka lakukan setelah kematian Wayne menjadi misi terakhir mereka. True crime kematian. Beberapa bulan setelah kematian Wayne dan hampir setahun setelah kematian Laura, Dallin dan Mark memutuskan untuk memulai misi kriminal lainnya. Mereka telah merencanakan untuk mencuri sebuah truk Dodge Ram yang sangat terjangkau oleh Dallin. Jadi mereka mencari truk Dodge Ram secara online untuk menemukan truk Dodge Ram. Di sana mereka menemukan satu truk yang dijual oleh seorang pria bernama Tim Bosma. Tim Bosma adalah seorang warga negara Kanada berusia 32 tahun dari Ancaster, sebuah komunitas kecil di Hamilton, Ontario. Dia menikah dengan Charlene Bosma dan mereka memiliki seorang anak. Dia juga seorang suami yang bertanggung jawab dan sangat mencintai keluarganya. Ada dua hal lain yang sangat dicintai Tim. Dia menyukai musik country dan truk pick-up-nya. Namun karena segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik baginya, dia memutuskan untuk menjual truknya. Dia mengambil fotonya dan mempostingnya secara online, mengiklankan bahwa truk tersebut akan dijual. Seperti yang telah Anda ketahui, Dallin dan Mark menemukan truk tersebut dan menghubungi Tim dan mengatakan bahwa mereka tertarik untuk membelinya. Keduanya berencana untuk mencuri Dodge Ram selama test drive. Jadi mereka memutuskan untuk bertemu pada malam hari tanggal 6 Mei 2013. Sayangnya, apa yang terjadi selama test drive jauh lebih rumit daripada mencuri. Tanggal 6 Mei, Tim berada di rumahnya menunggu kedatangan Dallin dan Mark agar mereka dapat memulai test drive. Namun setelah menunggu berjam-jam hingga larut malam, Tim mulai merasa ragu. Dia bertanya kepada istrinya, Charlene, apa yang akan dia lakukan jika mereka akhirnya datang. Charlene juga memiliki keraguan. Ia khawatir bahwa orang-orang yang datang itu adalah pencuri yang ingin mencuri truknya. Namun ia berharap tidak demikian. Sekitar pukul 9 malam, Dallin dan Mark muncul di jalan masuk rumah Tim dengan berjalan kaki. Jelas, seluruh situasi menjadi samar karena siapa yang melakukan test drive selarut itu. Selain itu, Tim juga bertanya-tanya mengapa mereka datang dengan berjalan kaki karena mereka tidak terlihat seperti orang yang tinggal di daerah tersebut. Tapi bagaimanapun, Tim pergi bersama keduanya untuk memulai test drive. Charlene sudah menganggap semuanya aneh dan mencurigakan, dan jika dia khawatir sebelumnya, bayangkan bagaimana perasaannya ketika 1 jam berlalu dan Tim tidak kembali. Tidak ada tanda-tanda dari Tim, truk, atau orang-orangnya. Dia mulai menelepon telepon Tim, tetapi setiap panggilan yang dia lakukan langsung masuk ke pesan suara. Akhirnya, ia segera menelepon polisi untuk membuat laporan orang hilang, dan keesokan paginya, polisi mulai mencari Tim. Menurut The True Crime Edition, sebuah konferensi pers berlangsung mendesak para penculik Tim untuk mengantarkannya pulang dengan selamat. Ketika diberi kesempatan untuk berbicara, Charlene memohon kepada para penculiknya, itu hanya sebuah truk bodoh. Anda tidak membutuhkannya, tapi saya membutuhkannya. Putri kami membutuhkan ayahnya. 3 hari kemudian, ponsel Tim ditemukan di sebuah lokasi industri yang berjarak sekitar 20 menit berkendara dari Ancaster, tetapi tidak ada tanda-tanda Tim atau tanda-tanda truk tersebut. Ketika polisi memeriksa catatan telepon seluler Tim, mereka melihat bahwa dia telah ditelepon dari telepon yang dibakar. Untungnya, Tim bukanlah satu-satunya orang yang dihubungi melalui telepon itu. Seorang veteran tentara Israel bernama Egor Tumanenko yang juga menjual Dodge Ram mengungkapkan kepada polisi bahwa 2 hari sebelum Tim menghilang, dia telah membawa 2 orang untuk test drive. Tetapi tidak seperti Tim, dia kembali. Dia menjelaskan kepada polisi seperti apa penampilan Mark dan Dallin, dengan tegas menyatakan bahwa salah satu dari mereka membawa tas kecil dan memiliki tato di pergelangan tangannya yang bertuliskan Ambition. Berbekal informasi baru ini, polisi mengadakan konferensi pers lagi untuk mempublikasikan deskripsi Dallin dan Mark, dan tidak butuh waktu lama bagi agen-agen Toronto untuk menelepon, menyatakan bahwa mereka tahu orang-orang yang dicari polisi. Jatuhnya duo Dallin dan Mark. Tanggal 11 Mei, 4 hari setelah Tim menghilang, Dallin ditangkap oleh polisi Hamilton. Polisi meminta surat perintah penggeledahan untuk menyelidiki setiap sudut yang menjadi hak Dallin, dan untungnya surat perintah penggeledahan itu dikabulkan. Keesokan harinya, polisi menemukan mobil Dodge Ram milik Tim di dalam sebuah trailer besar di jalan masuk rumah ibunya. Meskipun seseorang telah melucuti truk tersebut, tes luminol yang dilakukan menunjukkan bukti adanya darah dan juga menunjukkan bahwa seseorang telah berusaha membersihkan truk tersebut. Lebih buruk lagi, di gantungan kunci Dallin, polisi menemukan kunci mobil Tim. Karena Dallin telah mengubah hanggar udara keluarga menjadi gudang barang curian, kemungkinan besar dia harus memindahkan alat pemusnahnya. Seorang pengendara sepeda motor trail bernama Chaz Main, yang rute utamanya meliputi area di sekitar peternakan milik Dallin, mengatakan kepada polisi bahwa ada benda-benda aneh yang berserakan di tanah tersebut, termasuk eliminator. Ketika polisi memeriksa peralatan tersebut, mereka menemukan fragmen tulang kecil seperti
seperti sisa-sisa gigi manusia. Karena semua fragmen tersebut telah terbakar hingga tidak dapat dikenali lagi, maka tidak mungkin untuk mengumpulkan DNA. Namun ada dugaan bahwa fragmen-fragmen tersebut adalah milik tim. Dengan ini, Dallin ditangkap oleh polisi Hamilton dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Namun, bukan sampai di sini saja cerita berakhir. Di manakah Mark dan peran apa yang dia mainkan dalam skema besar ini? Yah, Mark sama malangnya dengan Dallin. Tim Bosma secara publik dikonfirmasi meninggal tanggal 14 Mei. Dan di tanggal 22 Mei, di hari yang sama dengan pemakamannya, Mark ditangkap. Kebetulan polisi telah memantau pergerakan Mark setelah penangkapan Dallin. Tetapi ada masalah. Sepertinya keduanya hanya akan membayar kematian tim. Apa yang akan terjadi pada Laura dan Wayne? Misteri terpecahkan. Setelah Dallin, Laura Babcock telah menjalin hubungan selama 18 bulan dengan seorang pria, Sean Lerner. Ketika Laura menghilang, dia telah pergi ke polisi untuk membuat laporan. Tetapi polisi tidak menanggapi kasus ini dengan serius karena mereka mengatakan bahwa Laura berisiko tinggi. Jadi, ketika Sean mendengar bahwa Dallin telah ditangkap karena pembunuhan, dia menggabungkan dua hal tersebut dan menghubungi keluarga Laura. Keluarga Laura kemudian dengan cepat menghubungi polisi Hamilton dan kali ini para penyelidik bersedia mendengarkan mereka. Karena Dallin sudah ditangkap, inilah yang dilakukan polisi. Mereka menggeledah rumah Dallin dan Mark. Saat menggeledah rumah Mark di Oakville, mereka menemukan iPad yang dipinjamkan Sean kepada Laura untuk mencari pekerjaan dan apartemen. Mereka juga menemukan tas ransel yang dikonfirmasi sebagai milik Laura. Edisi True Crime juga menambahkan serangkaian gambar yang menunjukkan insinerator yang sedang digunakan ditemukan dengan Mark Smith berpose di depannya. Sebuah rekaman rap Smith juga ditemukan dengan lirik yang menyatakan dimulai dari kulit dan tulang dan sekarang dia terbaring di atas batu abu. Terakhir kali saya melihatnya di luar rumah. Dan jika pergi berenang, Anda bisa menemukan teleponnya. Meskipun tidak ada barang yang berhubungan dengan Laura yang ditemukan di properti Dallin. Namun Dallin memberikan beberapa bukti kepada polisi. Polisi menemukan bahwa Dallin telah menulis sekitar 65 surat dari penjara. Penerima surat-surat tersebut adalah pacar Dallin, Christina Noudga. Isi surat-surat itu selalu mengarah pada satu hal. Mereka harus memastikan bahwa cerita mereka konsisten. Dallin menyuruh Christina untuk mengatakan bahwa dia bersamanya pada malam hilangnya Laura dan bahwa Laura telah mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan. Dia juga mencoba menyingkirkan surat-surat itu melalui Christina, tetapi dia tetap menyimpannya. Setelah polisi mengetahui sisi lain dari Dallin, mereka memutuskan untuk menyelidiki kembali kematian ayah Dallin, Wayne Millard. Setelah berbicara dengan teman dan keluarga, polisi menemukan bahwa Wayne telah mengancam akan memutus hubungan keuangan dengan Dallin karena dia tidak menunjukkan ketertarikan pada bisnis keluarga, tetapi terus-menerus menghabiskan keuntungan dari bisnis tersebut. Dan karena Wayne tidak ingin reputasi bisnis keluarga hancur, dia ingin bertindak cepat. Namun dia meninggal sebelum semua itu terjadi. Untungnya, bukti fisik muncul kembali dan menghubungkan Dallin dengan kematian ayahnya, pistol Smith & Wesson kaliber 32 yang didapatkan Dallin melalui bantuan kontak Mark dibawa ke rumah sakit forensik. Hasilnya, pistol itu memiliki DNA Dallin di dalamnya. Menariknya, semua bukti mengarah pada Dallin dan Mark, tetapi selama persidangan, tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengakui kejahatan mereka. Kursi panas. Di pengadilan, Dallin dan Mark terus menyalahkan satu sama lain atas pembunuhan tersebut, namun tanpa mereka sadari, tidak ada yang bisa lolos dari keadilan. Tanggal 17 Juni 2016, Dallin dan Mark dinyatakan bersalah atas pembunuhan tim Bosma, dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Bulan Desember 2017, mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan Laura Babcock, dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Tanggal 18 Desember 2018, Dallin sekali lagi dinyatakan bersalah atas pembunuhan ayahnya, Wayne Millard, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Dan karena hukuman mereka harus dijalankan secara berurutan, Mark akan menghabiskan waktu minimal 50 tahun di penjara, sementara Dallin akan menghabiskan waktu minimal 75 tahun. Di sisi lain, pacar Dallin, Christina Noudga, didakwa dengan tuduhan memutarbalikkan fakta. Dia mengaku bersalah dan mendapat keringanan hukuman karena telah memberikan kesaksian dalam persidangan Dallin. Dia dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan menurut beberapa laporan di Reddit, dia sekarang tinggal di Polandia dan sedang menempuh pendidikan di sekolah kedokteran. Sedangkan untuk para korban, Wayne cukup beruntung untuk mendapatkan pemakaman yang layak karena ia jenazahnya masih ditemukan. Hingga hari ini, jasad Laura Babcock dan tim Bosma belum ditemukan. Namun dapat dikatakan bahwa fragmen tulang yang ditemukan polisi di Eliminator adalah milik mereka berdua. Polisi belum sampai pada motif yang jelas di balik ketiga pembunuhan tersebut. Mungkin ada motif di balik kematian Laura dan Wayne, tapi bagaimana dengan
tim, sayangnya tampaknya dia menjadi korban dari sekelompok orang dewasa yang mencari sensasi. Bahkan Dylan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang mengapa dia membunuh suami dan ayah tersebut. Jika Anda menyukai video ini dan ingin mengetahui lebih banyak peristiwa gila yang terjadi seperti ini, klik salah satu tautan video di layar Anda dan sampai jumpa.